Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang besaran dan satuan. Nah, untuk besaran dan satuan itu nanti kita akan membahas ada 3 submateri. Yang pertama, kita nanti akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan, ya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang besaran pokok dan juga besaran turunan. Yang kedua, itu nanti kita akan membahas tentang aturan angka penting. Dan yang ketiga, kita nanti akan berbicara tentang notasi ilmiah. Nah, jadi pertama-tama kita akan bahas dulu tentang besaran pokok, ya. Besaran itu sebetulnya adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka, ya. Jadi, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka-angka. Nah, berdasarkan satuannya, besaran itu dibagi menjadi 2. Ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, ya. Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Telah ditetapkan terlebih dahulu. Dan tidak bergantung pada besaran lainnya, ya. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Untuk besaran pokok yang biasanya dikenal itu ada 7, ya. Atau kalian biasanya masih ingat dengan yang namanya jiwa SMP. Nah, jadi besaran pokok itu kalian harus ingat jiwa SMP, di mana J untuk menyatakan jumlah zat, I itu untuk menyatakan intensitas cahaya, W di sini untuk menyatakan waktu, A itu arus listrik, S itu suhu, M itu adalah massa, dan P adalah panjang. Nah, jadi untuk besaran pokok kalian harus ingat ada yang namanya jiwa SMP. Ya. Jadi besaran pokok itu kalian harus ingat jiwa SMP, di mana J itu untuk menyatakan jumlah zat, I itu untuk intensitas cahaya, W itu untuk waktu, lalu A itu arus listrik, S itu untuk suhu, M untuk massa, dan P untuk panjang. Nah, biasanya waktu SMP kalian sudah mengenal satuan-satuan dari besaran pokok, di mana untuk jumlah zat satuannya itu adalah mol, intensitas cahaya itu satuannya kandela, waktu satuannya adalah sekon, arus listrik satuannya adalah ampere,
Suhu satuannya adalah Kelvin, massa satuannya kilogram, panjang satuannya adalah meter. Nah, jadi satuan-satuan yang ditulis di sini itu sudah ditetapkan secara internasional. Nah, jadi ini adalah satuan dari besaran pokok. Di SMA itu nanti kalian akan mengenal ada yang namanya dimensi. Di mana dimensi itu merupakan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Jadi, dimensi ini dia mampu menjelaskan suatu besaran turunan itu tersusun dari besaran pokok apa saja. Untuk dimensi dari besaran pokok, itu cara penulisannya, cara penulisan dimensi itu diawali dengan tanda kurung persegi. Dan biasanya dimensi yang sering digunakan itu adalah waktu, ini waktu. Cara penulisannya kita pakai kurung persegi dan menggunakan huruf kapital. Waktu itu diambil dari time, jadi dia pakai huruf T kapital. Lalu massa dari kata mass diambil huruf M-nya, lalu panjang dari kata long sehingga L kapital. Nah, jadi yang sering keluar itu 3 ini. Yang sering keluar dimensi itu atau yang sering dipakai itu ada waktu, ada massa, dan juga panjang. Selebihnya itu digunakan juga tetapi jarang. Nah, untuk mengingat yang lain, jumlah zat biasanya kalau dalam minuman kemasan yang kalian beli, kalian melihat ada tulisan berat bersih minuman tersebut itu dinyatakan dengan neto. Sehingga untuk menyatakan jumlah itu dia menggunakan N kapital. Untuk intensitas cahaya itu kita ambil dari huruf di atasnya, yang jiwa SMP-nya itu J. Lalu arus listrik itu lambang arus itu I kapital. Lalu suhu, nah suhu ini dia beda sendiri, dia pakainya theta. Biasanya di matematika dan di beberapa penggunaan theta itu diartikan sudut, tetapi untuk di besaran pokok yang kayak gini penulisannya itu menyatakan dimensi dari suhu. Nah, jadi besaran pokok itu terdiri dari 7 besaran, yaitu jiwa SMP, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Itulah besaran pokok. Besaran-besaran selain besaran yang dituliskan di sini, itu merupakan besaran turunan. Nah, jadi kita langsung lanjut ke besaran turunan. Di mana besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan itu merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Gitu. Yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, untuk besaran turunan itu semua besaran kecuali 7 besaran yang ada di besaran pokok ini. Jadi semua besaran yang ada selain 7 ini itu semuanya merupakan besaran turunan. Contoh dari besaran turunan itu ada yang namanya kecepatan, di mana kecepatan itu dilambangkan dengan huruf V, dari kata velocity, dan satuannya adalah meter per second. Kan gitu. Yang kedua di sini contoh yang kedua. Yang kedua contohnya
adalah percepatan dari kata acceleration sehingga A, dan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, biasanya untuk di besaran turunan, kalian itu suka ditanya bagaimana cara menentukan dimensinya. Nah, di sini saya langsung kasih tahu bagaimana cara pengerjaan mencari dimensi pada beberapa besaran turunan. Misal untuk yang pertama kita gunakan itu mencari dimensi pada kecepatan, gitu ya. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui bagaimana cara menentukan dimensi. Nah, untuk menentukan dimensi kita gunakan dulu yang pertama itu contohnya tadi adalah kecepatan gitu ya. Jadi yang pertama itu kita mencari dimensi dari kecepatan. Kecepatan dilambangkan dengan huruf V, di mana rumusnya perpindahan dibagi dengan waktu, atau satuannya itu adalah meter per sekon. Nah, untuk mencari dimensi, itu kita lihat meter dimensinya adalah L. Ya sudah, berarti kita tulis di sini. L gitu. Per sekon. Dimensi sekon itu adalah T. Nah, kan gitu. Nah, biasanya untuk penulisan dimensi dia tidak ada per seperti ini, dia biasanya diluruskan. Sehingga nanti saya tulis seperti ini. Buka kurung perseginya dulu, tulis huruf L, lalu T-nya kita tulis juga, luruskan. Nah, karena awalnya T ini di bawah, mau kita pindahkan ke atas, itu dia nanti mempunyai pangkat minus, gitu. Jadi T ini awalnya tidak ada apa-apa, di atasnya tidak ada pangkat, lalu ketika kita pindahkan ke atas, kita luruskan dengan L, dia menjadi pangkatnya minus. Karena tidak ada angka di atasnya, sehingga di sini kita tulis dengan minus 1, lalu tutup kurung. Nah, itu untuk contoh yang pertama, ya. Sehingga dimensi dari kecepatan itu adalah LT pangkat minus 1. Sekarang coba kita perhatikan untuk contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, kita ambil dimensi dari percepatan gitu ya. Percepatan. Nah, untuk percepatan itu dilambangkan dengan huruf A, dan rumusnya itu adalah delta V per delta T, di mana satuannya itu adalah meter per sekon kuadrat, atau sekon pangkat 2. Untuk dimensinya, langsung aja kita lihat. Dimensi dari meter itu adalah L, oke, kita tulis. Kurung persegi, L, per dimensi dari sekon, kita tulis kurung persegi lagi, T pangkat 2, tulis dulu pangkat 2-nya, tutup kurung, gitu. Karena dia itu jarang ada per seperti ini, jadi kita tulisnya kita luruskan, sehingga nanti penulisan dimensi untuk percepatan itu menjadi L, T, dia pangkat 2, karena dia positif, kita pindahkan jadinya minus, ada 2, tulis lagi minus 2 gitu, tutup kurung. Nah, sehingga dimensi dari percepatan itu adalah LT minus 2. Ya, jadi kurang lebih seperti ini cara menentukan dimensi. Yang ketiga, kita lanjut ke notasi ilmiah. Jadi yang ketiga kita lanjut ke notasi ilmiah. Notasi ilmiah
itu biasanya digunakan untuk menyederhanakan penulisan bilangan hasil pengukuran besaran fisika yang nilainya sangat besar atau sangat kecil. Ya, biasanya notasi ilmiah itu dinyatakan dalam bentuk seperti ini. A dikali dengan 10 pangkat N. Nah, gitu. Jadi, biasanya notasi ilmiah itu digunakan untuk penyederhanaan tulisan kalau hasil pengukurannya itu sangat besar ataupun sangat kecil. Dan biasanya dinyatakan dengan huruf A dikali 10 pangkat N. Di mana A itu menyatakan bilangan asli. Jadi A itu menyatakan bilangan asli yang nilainya itu 1 sampai 9. Jadi angkanya itu 1 sampai 9. Dan N itu adalah bilangan bulat. Ya. Jadi N itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Kalau negatif tadi kurang lebih kayak gini, pangkat negatif. Kalau positif, ya negatifnya nggak ada gitu ya. Nah, untuk notasi ilmiah, di sini saya tuliskan contohnya. Misal gini. Contoh. Misal suatu hasil pengukuran didapati 6 juta gitu meter. Sehingga kalau mau ditulis dalam bentuk notasi ilmiah, itu kan dia harus angka A-nya itu 1 sampai 9. Nah, kita ambillah angka depannya ini. Jadi di sini kita tulisnya 6 gitu. Dikali ikutin yang ini 10. Kita hitung aja ada berapa jumlah nolnya. Sekarang kita hitung ada berapa jumlah nolnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6. Sehingga nanti di sini kita tulis 6 dikali 10 pangkat 6 meter. Kan gitu, sehingga nanti penulisannya jadi lebih sederhana. Oke, sekarang contoh yang kedua, kalau misalnya hasil pengukurannya itu adalah 160.000 gitu. Kilogram, kan gitu ya. Nah, penulisannya adalah, kalau semua angkanya kita tulis 16, itu kan sudah lewat dari 9. Sehingga kita menulisnya itu menjadi 1,6. Jadi tidak boleh 16, kita harus menulisnya 1,6 dikali 10 pangkat. Nah, untuk 10 pangkatnya ini, kalau dia ada 2 angka ya, kalau tadi kan dia 1 angka sehingga menghitung nolnya. Nah, kalau ini kita hitung nolnya dari belakang. Jadi ada gini, 1, 2, 3, 4, terus komanya di sini. Berarti dia dianggap ada 5. Sehingga untuk penulisannya nanti 1,6 dikali 10 pangkat 5 kilogram. Nah, kan gitu. Oke, itu untuk notasi ilmiah. Nah, selanjutnya kita lanjut ke angka penting ya. Jadi kita lanjut ke aturan angka penting gitu. Angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran termasuk angka terakhir yang ditaksirkan. Kan gitu. Jadi, angka penting adalah semua angka hasil pengukuran termasuk angka terakhir yang ditaksirkan. Nah, nanti ada namanya angka taksiran. Untuk aturan-aturan angka penting, itu nanti di sini akan saya jelaskan. Jadi, yang pertama, itu nanti ada aturannya yang namanya semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Gitu. Jadi, semua angka bukan 0
semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Kan gitu. Nah, AP itu adalah angka penting ya. Jadi semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Contohnya, misalnya di sini saya tuliskan angkanya kita punya 23,45, maka sesuai dengan aturan yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Sehingga dari contoh yang ini, angka pentingnya itu terdapat 4 angka penting. Gitu. Nah, sekarang aturan yang kedua. Untuk aturan yang kedua, dia bilang angka 0, gitu ya. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0, di antara dua angka bukan 0, adalah angka penting. Nah, jadi untuk yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Sehingga, kalau misalnya ada contohnya seperti ini. Misal contohnya itu adalah 3,02. Nah, jadi katanya angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Sehingga 0 yang di sini itu merupakan angka penting. Jadi dia terdapat ada berapa angka penting? 1, 2, 3. Sehingga pada contoh ini dia terdapat 3 angka penting. Gitu. Misal contoh satu lagi. 250,05. Nah, gitu. Kalau ada angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0, itu merupakan angka penting, sehingga 0 yang ada di sini itu semuanya terletak di antara dua angka bukan 0, yaitu angka 5. Sehingga jumlah angka penting pada nilai ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga dia memiliki 5 angka penting. Kan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga pada angka penting, dia bilang kalau angka 0 di belakang koma desimal dan mengikuti angka bukan 0 itu adalah angka penting. Gitu. Jadi angka 0 di belakang koma desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Gitu. Nah, contohnya gini, kalau misalnya kita punya nilai 25,500 gitu. Kita baca aturannya, kalau angka 0 di belakang koma desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Sehingga ini ada 2 0, tetapi di belakang koma desimal ini komanya dan mengikuti angka bukan 0. Ternyata angka 0 ini adalah angka penting. Sehingga dari angka ini kita itu punya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga kita punya 5 angka penting. Gitu. Misal contoh satu lagi.
3,27500 gitu. Ada berapa angka penting dia? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, artinya pada angka yang ini itu terdapat 6 angka penting. Kan gitu. Ya, itu untuk aturan yang ketiga. Sekarang kita masuk ke aturan yang keempat, aturan angka penting untuk yang keempat. Nah, untuk yang keempat ini dia bilang angka 0 yang terletak di kiri angka bukan 0, di kiri angka bukan 0, baik di kiri maupun di kanan koma desimal, baik di kiri ataupun di kanan koma desimal, itu bukan angka penting. Kan jadi gitu. Angka 0 yang terletak di kiri angka bukan 0, baik di kiri ataupun di kanan koma desimal, itu angka 0-nya bukan angka penting. Misal contohnya gini. Contoh, misal kita punya contohnya 0,53. Nah, sesuai dengan aturannya, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, 5 ini angka bukan 0, dan 0 ini letaknya di sebelah kiri angka bukan 0, ternyata angka 0 ini bukan angka penting. Sehingga angka penting yang dimiliki dari nilai 0,53 itu adalah 2 angka penting. Contoh selanjutnya, misalnya kita punya 0,0625 gitu. Nah, angka 0 ini dia terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Dan itu ada 2 ya, ada di kiri ataupun di kanan koma desimal, dan semuanya itu bukan angka penting. Sehingga untuk angka penting yang dimiliki dari nilai 0,0625 itu ada 3 angka penting. Kan gitu. Nah, itu untuk aturan yang keempat. Nah, jadi itu aturan-aturan mengenai angka penting gitu ya. Selanjutnya, ada yang namanya aturan operasi hitung angka penting. Gitu. Jadi di sini akan saya tambahkan aturan operasi hitung angka penting gitu. Aturan operasi hitung angka penting. Nah, untuk aturan operasi hitung angka penting, itu dia dibagi menjadi 2. Ada perkalian dan ada juga penjumlahan. Jadi yang pertama itu untuk perkalian dan pembagian gitu ya. Jadi yang pertama itu untuk perkalian dan pembagian. Hasilnya itu harus sama dengan angka penting yang paling sedikit. Jadi untuk perkalian dan pembagian itu hasilnya harus sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah, untuk aturan yang kedua,
Yang kedua itu ada penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan, itu hasilnya harus hanya memiliki satu angka yang ditaksir, ya. Jadi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, itu hasilnya hanya memiliki satu angka taksiran. Nah, angka taksiran di sini artinya angka di belakang koma. Jadi kalau satu angka taksiran artinya dia hanya memiliki satu angka di belakang koma, ya. Oke, sampai sini dulu materi besaran dan satuan yang kita bahas. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.